Silakan saudara terdakwa. Silakan duduk. Saudara sehat? Sehat yang mulia, terima kasih. Baik, kembali hari ini kita lanjutkan persidangan dengan agenda untuk kesempatan penuntut umum memberikan tanggapan terhadap pledoi yang disampaikan oleh terdakwa juga penasihat hukum. Demikian ya. Penuntut umum sudah siap? Kami sudah siap yang mulia. Ya. Untuk teknis pembacaan bagaimana mau ke semuanya? Untuk teknis pembacaannya kami tidak akan membacakan semuanya, kami hanya akan membaca yang poin-poin yang dianggap kami penting. Kemudian Sudah untuk terangkum, tabel ya? ataupun tabel tidak kami bacakan, ataupun pasal-pasal, uraian pasal-pasal tidak kami bacakan. Demikian ya, untuk sama-sama kita dengarkan pembacaan replik dari penuntut umum. Silakan. Jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum dalam perkara terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, segala puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan lindungannya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Selanjutnya dengan kerendahan hati, perkenankan kami kiranya untuk menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan jawaban penuntut umum atau replik atas pembelaan yang telah disampaikan baik oleh tim penasihat hukum terdakwa maupun oleh terdakwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Sebagai bagian dari alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, khususnya mengemban tugas di bidang penuntutan terhadap perkara tindak pidana dan senantiasa mendambakan tegaknya hukum dan keadilan di negara yang semata-mata kita cintai ini. Sejak awal penuntut umum menyadari sepenuhnya bahwa kesimpulan akhir terhadap upaya mencari keadilan yang hakiki dan yang telah sama-sama diperjuangkan dengan gigih tanpa mengenal lelah baik oleh tim penasihat hukum maupun oleh penuntut umum pasti hasilnya akan bertentangan. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dinaifkan karena sejak dini penuntut umum sebagai wakil negara dan tim penasihat hukum sebagai dalam posisi sebagai wakil dari terdakwa memiliki cara pendekatan dan strategi serta teknik yang berbeda dalam mengungkap fakta di dalam persidangan, yang mana justru telah menggambarkan ciri khas jati diri masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Perbedaan persepsi terhadap sisi lain telah memperkaya khasanah pengalaman kita dalam penegakan hukum yang bersendikan keadilan dan kebenaran. Dalam jawaban atas pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum ini, kami penuntut umum akan meluruskan sudut pandang penasihat hukum terhadap fakta persidangan. Penuntut umum akan berusaha semaksimal mungkin dan seobjektif mungkin dalam menilai fakta-fakta dan alat bukti yang sah di persidangan. Terhadap pokok-pokok pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, untuk poin-poin pembelaan yang disusun oleh tim penasihat hukum maupun pembelaan yang disusun oleh terdakwa secara pribadi yang secara substansi sama, maka penuntut umum akan menanggapinya secara bersama-sama. Selanjutnya penuntut umum akan menyampaikan jawaban berdasarkan tuntutan penuntut umum yang sebenarnya dan telah disusun secara komprehensif berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dihadirkan di persidangan. Khususnya yang telah terangkum pada bagian fakta hukum dan analisa yuridis tuntutan penuntut umum sebagai berikut. 1. Terhadap dalil penasihat hukum maupun terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa termasuk dalam hal penetapan tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi karena terdakwa pernah menjadi tim sukses dari kubu politik yang berseberangan dengan penguasa. Jawaban penuntut umum, penyidik maupun penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan tentunya telah bekerja secara profesional dalam proses penanganan suatu perkara khusus untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka telah melalui serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan barang bukti, hingga ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP.
barulah seorang dapat dijadikan tersangka, sehingga penetapan tersangka dalam perkara ini telah dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Terlebih pihak terdakwa maupun penasihat hukum sebelumnya telah mengajukan proses pra-peradilan untuk menguji legalitas keabsahan tindakan penyidikan dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penetapan tersangka. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pra-Peradilan menilai penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasi Lembong telah sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan penetapan tersangka. Sehingga dalam kesimpulan akhirnya, Majelis Hakim menilai langkah penegak hukum yang diambil penyidik Kejaksaan Republik Indonesia telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam hukum acara pidana. Atas dasar fakta hukum terhadap materi pembelaan terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa termasuk penetapan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi adalah sebagai sangat tidak benar dan tidak berdasar dan hanya merupakan klaim sepihak dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dalam persidangan. Dalam perkara akuo, penyidik maupun penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penuntutan telah melakukan proses penyelidikan dan penuntutan secara profesional. 2. Terhadap dalil penasihat hukum ataupun terdakwa yang menyatakan penuntut umum tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP maupun kertas kerja auditor BPKP kepada terdakwa sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa. Jawaban penuntut umum bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, beban pembuktian dalam perkara tindak pidana ada pada penuntut umum karena KUHP menganut teori pembuktian negatif atau negatif Wetterlitz. Hal ini sejalan dengan asas actori incumi onus probandi yang artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan. Sedangkan dalam pasal 66 KUHP ditegaskan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan seterusnya. Dan dalam penjelasan pasal 143 ayat 4 surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Namun pasal 143 ayat 4 KUHP tidak menyebutkan beserta alat bukti ceki LHP BPKP RI. Bahwa dalam perkara akuo, laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor PE 03 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat 1 KUHP huruf C. Yang selanjutnya atas alat bukti surat tersebut akan dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh ahli BPKP saat agenda persidangan pemeriksaan ahli. Bahwa kedudukan alat bukti surat sebagaimana diatur pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP berupa LHP BPKP merupakan salah satu dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa sehingga penuntut umumlah yang memiliki kepentingan dan kewajiban untuk menjaga keabsahannya atas alat bukti tersebut. Termasuk mencegah adanya pihak-pihak lain yang dapat menggunakan alat bukti LHP BPKP tersebut di luar kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Atas dasar tersebut, penuntut umum sejak dari awal persidangan telah menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, penuntut umum telah tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan alat bukti surat berupa LHP maupun kertas kerja BPKP RI kepada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Namun atas ikat baik penuntut umum, kami telah menyerahkan LHP BPKP 1 minggu sebelum pemeriksaan ahli dari BPKP. Sehingga materi pembelaan terdakwa yang menyatakan penuntut umum telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa karena tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP dan kertas kerja auditor BPKP adalah sangat tidak benar dan pernyataan yang sangat berlebihan dari terdakwa. Terkait dengan dalil penuntut umum maupun penasihat hukum yang menyatakan tidak ada niat jahat atau kesepakatan jahat mens rea dan kesamaan tindak actus reus yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasi Lembong bersama-sama dengan saksi Charles Sitorus dan para saksi dari 8 perusahaan PGR serta perwakilan Kebun Tebu Mas. Tidak pernah ada kesepakatan persekongkolan dan atau permufakatan jahat antara terdakwa Thomas Trikasi Lembong dengan saksi Charles Sitorus dan para saksi dari 8 perusahaan gula rafinasi serta perwakilan PT Kebun Tebu Mas dalam rangkaian proses penerbitan PI yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak pernah memberikan perintah kepada pihak manapun untuk menunjuk 8 PGR
dan Kebun Tebu Mas sebagai produsen gula dalam negeri yang harus bekerja sama dengan PT PPI, serta terdakwa Thomas Rika Silembong tidak pernah memerintahkan kepada pihak manapun untuk menunjuk langsung distributor. Terdakwa Thomas Rika Silembong tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan arahan serta tidak juga mendapatkan laporan terkait kerjasama yang dilakukan oleh dan antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi maupun PT PPI dengan PT Kebun Mas sehubungan dengan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Jawaban penuntut umum berdasarkan keterangan ahli Adecat Ganjar Laksmana Bonaparte yang pada pokoknya menerangkan unsur melawan hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau mens rea. Ketika seorang menyimpangi peraturan, niat jahat atau mens rea dibuktikan dengan doktrin willens and wetten yang diterjemahkan bahwa pelaku mengetahui perbuatan itu dan menghendakinya, sehingga pelaku mengetahui perbuatannya dilarang. Niat jahat atau mens rea bisa dilihat dari serangkaian perbuatan yang dari awal hingga akhir sehingga tampak wujud suatu perbuatan. Dalam perkara Akuo, mens rea atau actus reus terdakwa dapat terlihat dari fakta hukum bahwa terdakwa telah mengetahui dalam penugasan kepada PT PPI nantinya akan bekerjasama dengan 8 perusahaan gula rafinasi jauh sebelum surat penugasan kepada PT PPI nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa. Terdapat beberapa kali rapat maupun pertemuan yang salah satunya dihadiri oleh terdakwa dengan pihak PT PPI maupun dengan pihak-pihak dari 8 perusahaan gula rafinasi sebelum surat penugasan kepada PT PPI nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 ditandatangani oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan laporan terkait kerjasama yang dilakukan oleh dan antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi maupun PT PPI dengan PT Kebun Tebu Mas. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Gunario selaku staf khusus Menteri Perdagangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2015 saksi pernah dipanggil oleh terdakwa Thomas Rika Silembong yang mengatakan bahwa Kemendak RI akan menugaskan PT PPI untuk stabilisasi harga. Beliau mengatakan waktu itu untuk GKP tidak diimpor secara langsung, namun dilakukan dengan cara mengimpor GKM yang nantinya akan diolah oleh perusahaan gula rafinasi menjadi GKP. Beliau meminta kepada saksi untuk mempertemukan PT PPI dengan perusahaan gula rafinasi untuk mulai melakukan penjajakan. Bahwa pada saat itu saksi diberikan nama-nama perusahaan gula rafinasi yang nantinya akan dipertemukan dengan PT PPI oleh terdakwa Thomas Rika Silembong. Bahwa sekitar bulan November atau Desember 2015 bertempat di ruang rapat Menteri Perdagangan, saksi pernah menghadiri rapat pembahasan gula. Bahwa pada saat rapat tersebut dibahas mengenai teknis penugasan importasi gula kepada pabrik swasta penghasil gula rafinasi untuk dikerjasamakan dengan PT PPI dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula untuk operasi pasar. Pada saat itu yang disepakati atau yang diputuskan dalam rapat adalah adanya keputusan untuk memberikan izin impor kepada pihak gula rafinasi yang hasil produksinya dikerjasamakan dengan PT PPI untuk distribusikan kepada distributor yang ditunjuk oleh PT PPI. Bahwa pada saat itu terdakwa Thomas Rika Silembong hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, selain itu juga dihadiri oleh Ibu Sri Agustin dan almarhum Karyanto Supri. Selain itu fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Dayu Patmara Rengganis yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal penunjukan 9 perusahaan gula dalam negeri berserta distributor, penunjukan tersebut telah diarahkan oleh terdakwa. Bahwa saksi Charles Sitorus datang kepada saksi menyampaikan bahwa Bu, saya dan Ibu diundang Pak Gunario, staf khusus terdakwa Thomas Rika Silembong untuk menghadiri rapat di Kemendak. Bahwa pada saat itu saksi masuk ke ruangan rapat, Pak Gunario langsung meminta kepada saksi untuk meletakkan alat komunikasi di bangku belakang. Alasannya pada waktu itu adalah rapat terbatas. Bahwa Pak Gunario menyampaikan Kemendak sedang menggodok penugasan PPI dengan distributor sebagai stabilisator harga gula dan bekerjasama dengan perusahaan gula rafinasi. Pada saat itu perwakilan gula rafinasi juga hadir dalam pertemuan tersebut. Bahwa distributor yang ditunjuk adalah terafiliasi dengan 8 perusahaan gula rafinasi. Bahwa yang memutuskan distributor adalah dari Kemendak pada rapat teknis berdasarkan penyampaian saksi Charles Sitorus, di mana 8 pabrik gula rafinasi sudah menyebutkan nama distributor. Kemudian Charles Sitorus memerintahkan tim legal mengecek distributor tersebut. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Charles Sitorus yang pada pokoknya menerangkan bahwa dilakukan beberapa kali rapat dalam pertemuan sebelum surat penugasan kepada PT PPI nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa, yang dilakukan oleh pihak-pihak dari Kementerian Perdagangan, dari PT PPI maupun pihak-pihak dari 8 perusahaan gula rafinasi yang dilakukan baik di kantor Kementerian Perdagangan, di Hotel Ritz-Carlton, di Sentra Bisnis Distrik SCBD, di Equity Tower, dan di kantor PT PPI. Bahwa saksi Charles Sitorus menerangkan bahwa adanya aliran
arahan pimpinan dan pimpinan yang dimaksud adalah terdakwa. Bahwa adanya arahan pimpinan dan pimpinan yang dimaksud adalah terdakwa didasarkan karena saat menyampaikan hal tersebut Ibu Sri Agustin yang merupakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan merangkap PLT Sekjen Kemendak RI, maka saksi beranggapan yang dimaksud dengan pimpinan adalah Menteri Perdagangan RI yakni terdakwa selaku atasan langsung Sri Agustina. Selain itu, fakta hukum tersebut juga diperoleh dari barang bukti dokumen KIKI, yaitu 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 garing 2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKP. Ulangi, laporan persetujuan impor gula kristal mentah atau gula kasar atau raw sugar penugasan PT PPI tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh almarhum Karyanto Supri. Dari barang bukti dokumen tersebut, terdakwa telah dilaporkan oleh almarhum Karyanto Supri terkait adanya 8 PI dan 8 perusahaan PGR yang telah disetujui dan penetapan jumlah atau alokasi gula kristal mentah didasarkan kepada kesepakatan antara PPI dengan industri gula rafinasi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama PKS nomor 13 tanggal 14 Januari 2016. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti dokumen III.1.E, yaitu surat Menteri Perdagangan kepada Dirut PT PPI nomor 181 tanggal 10 Februari 2016 perihal pendistribusian gula PPI. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti dokumen nomor T72.73, yaitu 1 bundel fotokopi surat nomor 56 tanggal 1 April 2016 perihal laporan persiapan kegiatan perjualan dan distribusi gula PT PPI tahun berjalan 2016 dan 1 bundel fotokopi surat nomor 97 tanggal 10 Mei 2016 perihal laporan kegiatan penjualan dan distribusi gula PT PPI tahun berjalan 2016. Dari kedua surat tersebut, terdakwa mendapat laporan dari PT PPI terkait dengan penjualan dan distribusi gula yang dilakukan oleh PT PPI melalui distributor yang telah ditunjuk. Mohon izin melanjutkan. 7. Terhadap dalil nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan arahan serta tidak juga mendapatkan laporan terkait kerjasama oleh Inkopar dengan distributor. Jawaban penuntut umum. Dalam perkara Aquo terkait dengan penugasan kepada Inkopar yang bekerjasama dengan distributor, terdakwa mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kerjasama oleh Inkopar dengan distributor. Terdakwa juga mendapatkan laporan terkait dengan kerjasama Inkopar dengan distributor. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Majen TNI Purnawirawan Felix Sutabarat dan saksi Letkol Sipayung. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti dokumen nomor BB 3 Romawi.2B sebagai berikut. Surat Ketua Umum Inkopar kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor B/254/7 Romawi/2015 tanggal 30 September 2015 perihal laporan pelaksanaan pendistribusian gula operasi pasar. B. Surat Ketua Umum Inkopar kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor B/274/7 Romawi/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal laporan pelaksanaan pendistribusian gula operasi pasar. C. Surat Ketua Umum Inkopar kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor B/302/12 Romawi/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal laporan pelaksanaan pendistribusian gula operasi pasar. D. Surat Ketua Umum Inkopar kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor B/23/2 Romawi/2016 tanggal 3 Februari 2016 perihal laporan pelaksanaan pendistribusian gula operasi pasar. 8. Terhadap dalil nota pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan arahan serta tidak juga mendapatkan laporan dalam kerjasama antara Inkopar dengan PT Angels Product. Jawaban penuntut umum. Bahwa perkara Aquo terkait dengan penugasan kepada Inkopar yang bekerjasama dengan PT Angels Product, terdakwa mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kerjasama Inkopar dengan PT Angels Product. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Majen TNI Purnawirawan Felix Sutabarat dan saksi Letkol Sipayung. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti dokumen nomor BB 3 Romawi.2
B.H dan JJJ.14 sebagai berikut. Surat Ketua Umum Inkopkar kepada Menteri Perdagangan nomor B/239/9 Romawi/2015 tanggal 18 September 2015 perihal kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan untuk operasi pasar. 1 set fotokopi kelengkapan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah (gula kasar (raw sugar) nomor 04.IP/04.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015 dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada PT Angel's Product. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti nomor BB 3 Romawi.2D.B dan JJJ.102 sebagai berikut. Surat Ketua Umum Inkopkar kepada Menteri Perdagangan nomor B/26/2 Romawi/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal alokasi produksi gula konsumsi untuk operasi pasar. 1 set fotokopi kelengkapan surat persetujuan impor gula kristal mentah gula kasar (raw sugar) nomor 04.PI/69.16.0025 tanggal 8 Maret 2016 dari Menteri Perdagangan RI kepada PT Angel's Product. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti nomor BB 3 Romawi.2E.A dan JJJ.103 sebagai berikut. Surat Menteri Perdagangan kepada Ketua Umum Inkopkar nomor 294/MDAK/SD/3/2015 tanggal 31 Maret 2016 perihal persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula. 1 set fotokopi kelengkapan surat persetujuan impor gula kristal mentah gula kasar (raw sugar) nomor 04.PI/69.16.0028 tanggal 8 April 2016 dari Menteri Perdagangan RI kepada PT Angel's Product, bahwa surat-surat tersebut seharusnya terdakwa mengetahui dan mendapat laporan penugasan Inkopkar tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan PT Angel's Product. 9. Terhadap dalil nota pembelaan terdakwa, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa, bahwa dalam mengendalikan ketersediaan stok dan kestabilan harga GKP tidak harus dilakukan hanya dengan impor GKP dan tidak ada larangan melakukan importasi GKM untuk selanjutnya diolah menjadi GKP di dalam negeri dan dalam rangka pembentukan stok dan stabilisasi harga GKP. Jawaban penuntut umum bahwa terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa tersebut, sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga tata kelola perdagangan gula dalam negeri menjadi kegiatan penting, sehingga perlu dilakukan pengawasan. Atas dasar tersebut, maka pemerintah menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan dan impor gula dibatasi sebagaimana diatur dalam Permendak 117/2015 pasal 2 ayat 1. Sehingga dalam pelaksanaannya khusus terkait dengan kegiatan importasi gula harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Kepres 57 tahun 2004 yang dijabarkan dengan Kep Merindak 527 tahun 2004 dan Permendak 117 tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 MDAK/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang ketentuan impor gula, pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan 2, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberi peluang untuk dilakukan impor GKM yang selanjutnya diolah menjadi GKP melalui perusahaan rafinasi. Dari ketentuan-ketentuan tersebut telah dipisahkan peruntukan impor GKM yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik APP dan GKM tersebut hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APP. Sedangkan impor GKP hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih (plantation white sugar) hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik APU. 10. Terhadap dalil nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa bahwa sisa stok gula akhir tahun 2015 merupakan stok gula awal tahun 2016 untuk kebutuhan gula pada bulan Januari sampai dengan Juni 2016
sama halnya dengan stok gula air tahun 2016 yang merupakan stok awal tahun 2017 dan akan menentukan harga gula konsumsi di tingkat konsumen. Jawaban penuntut umum. Dalam perkara Aquo, berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri tanggal 29 April 2016, Rakor memutuskan hal sebagai berikut. Terhadap gula, PTPN dapat disetujui untuk melakukan impor raw sugar selama 2 tahun dalam kurun 2016 dan 2017 sebanyak 381.000 ton dengan tujuan PTPN agar dapat menjamin kestabilan harga gula di pasar dalam kurung tingkat konsumen sebesar Rp10.500 di Pulau Jawa dan Rp11.000 di luar Pulau Jawa. Namun sebelum importasi dilakukan agar dikaji dampak dan komplikasinya terhadap industri gula dalam negeri dan petani tebu. Rapat koordinasi tingkat menteri tanggal 9 Juni 2016 menyimpulkan dan memutuskan hal sebagai berikut terhadap gula. 1. Perum Bulog segera mengimpor gula kristal. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera membahas SNI dan standar IKUMSA terkait impor gula kristal. Minggu depan akan dilakukan kembali rapat koordinasi, sementara proses impor tetap berjalan. 2. Paling lambat, akhir Juli pemerintah harus punya posisi untuk memutuskan kebijakan gula dengan memperhatikan penanaman tebu pada musim giling. 3. Perum Bulog dapat melakukan impor 100.000 ton gula kristal putih dan 381.000 ton raw sugar. Impor gula kristal putih di awal sebesar 40.000 ton dan akan dilanjutkan secara berkala. Rapat koordinasi tingkat menteri tanggal 26 Juli 2016 dalam kurung Rakor Pangan memutuskan hal sebagai berikut terkait gula. 1. Impor gula disetujui hanya dilakukan oleh Perum Bulog. Perusahaan-perusahaan lain tetap dapat mengimpor gula namun harus melalui Perum Bulog dengan transparansi harga. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan komunikasi dengan 7 perusahaan besar yang selama ini menguasai impor gula. 3. Permendak yang mengatur tentang dilarangnya gula kristal putih masuk ke pasar dikecualikan bagi gula kristal putih yang dimiliki Perum Bulog. Dengan demikian, gula kristal putih yang dimiliki Perum Bulog dapat masuk ke pasar. Pengecualian tersebut berlaku hingga akhir September 2016 agar harga gula menjadi Rp12.500. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dilakukan pada periode bulan April, Juni, dan Juli 2016, seharusnya pemenuhan stok gula sampai dengan akhir tahun 2016 sampai dengan stok awal tahun 2017 telah dipenuhi penugasan kepada PTPN dan Perum Bulog. Dilanjutkan rekan JPU. 11. Terkait dalil penasihat hukum dan atau terdakwa yang menyatakan importasi GKM lebih mempunyai nilai tambah dalam negeri dibandingkan dengan importasi GKP secara langsung. Bahwa terkait jawaban kami selaku penuntut umum, bahwa terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa tersebut, sebelum perlu dipahami terlebih dahulu, gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga tata kelola perdagangan gula di dalam negeri menjadi kegiatan penting sehingga perlu dilakukan pengawasan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan dan impor gula dibatasi sebagaimana diatur dalam Permendak 117 tahun 2015 pasal 2 ayat 1. Pengaturan terkait gula diatur secara ketat dalam Permendak nomor 11 tahun 2017. Walaupun demikian dalam pasal 28 Permendak nomor 117 tahun 2015 memberikan pengecualian dan ketentuan yang diatur dalam Permendak tersebut, namun harus dilakukan dengan persetujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Bahwa terkait adanya pembahasan mengenai agar impor gula dalam bentuk raw sugar agar terdapat nilai tambah bagi pabrik-pabrik gula di dalam negeri, sebagaimana dalam risalah rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 28 Desember 2015 dan adanya pembahasan mengenai impor raw sugar bagi pemenuhan kekurangan GKP agar tidak berupa GKP langsung tapi berupa raw sugar agar ada nilai tambah pengolahan dalam negeri. Terkait hal ini agar dicarikan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Sebagaimana termuat dalam risalah rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 15 Maret 2016 adalah belum diputuskan dan menjadi kesimpulan dalam rapat koordinasi antar kementerian
masih perlu pembahasan lebih lanjut untuk dicarikan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Selain itu, yang dimaksud agar ada nilai tambah pengolahan di dalam negeri, yaitu pabrik gula dalam negeri yang memproduksi gula konsumsi, gula kristal putih, bukan pabrik gula rafinasi sebagaimana keterangan saksi Musdalifah Mahmud. Selain itu, impor GKM yang diolah menjadi GKP melalui perusahaan gula rafinasi juga akan membawa dampak lainnya. Sebagaimana keterangan ahli Muhammad Riki Siramanda, STP MTP, yang pada pokoknya menerangkan, tujuan pemerintah membentuk dua pasar gula GKR dan GKP adalah untuk melindungi eksistensi petani tebu agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan tentu untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman agar tetap terjaga harga produksinya. Ahli menjelaskan apabila pabrik gula kristal rafinasi ikutan mengolah gula kristal putih akan berdampak pada petani, akan terjadi kecemburuan. Nantinya pabrik gula kristal putih akan ikutan untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih yang nantinya akan berdampak pada petani. Ahli menjelaskan sehingga jika GKM diolah menjadi GKP maka akan berdampak terhadap kecemburuan pabrik gula tebu dikarenakan perbedaan harga bahan baku yang cukup signifikan dan mampu mengganggu persaingan harga dengan perusahaan tebu dan berdampak terhadap petani tebu itu sendiri. Dilanjutkan yang mulia. Terkait dalil pledoi mengenai surat rekomendasi Kementerian Perindustrian sebagai salah satu syarat permohonan impor di Inatrade hanya diperuntukkan bagi importasi dalam rangka industri makanan dan minuman, dan dalil mengenai terkait diterbitkannya izin impor gula oleh Kementerian Perdagangan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian di masa terdakwa menjabat sebagai Menteri. Jawaban penuntut umum, dalam perkara akuo berdasarkan fakta persidangan, rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dibutuhkan dan merupakan syarat dalam impor gula kristal mentah sebagaimana diatur dalam ketentuan Kep Merindak nomor 527 tahun 2004, yaitu pasal 3 ayat 2 huruf F, dan kemudian diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf B Permendak nomor 117 tahun 2015, pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Menteri Pedagang periode tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 tidak pernah dilakukan revisi maupun adanya aturan Permendak baru yang mengatur tentang importasi gula, sehingga aturan teknis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan importasi gula pada tahun 2016 hanya merujuk pada Permendak nomor 117 tahun 2016 yang di dalamnya masih mengatur dalam rangka importasi gula kristal mentah atau gula kasar atau raw sugar wajib melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian tanpa kecuali. Bahwa alasan penting lainnya terkait regulasi perlunya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dalam importasi GKM sebagai berikut. A. Perlindungan industri gula dalam negeri. Indonesia memiliki industri gula lokal, terutama gula rafinasi dan gula kristal putih yang perlu dilindungi dari persaingan tidak sehat dengan gula impor. Rekomendasi Kemenperin memastikan bahwa impor GKM atau bahan baku untuk industri gula rafinasi tidak mengganggu stok atau harga gula lokal. B. Pengendalian kuota impor. Impor GKM hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti pabrik gula rafinasi yang membutuhkannya sebagai bahan baku. Kemenperin memberikan rekomendasi setelah memverifikasi kebutuhan real industri sehingga impor tidak melebihi kuota yang ditetapkan. C. Memastikan kesesuaian dengan tujuan impor. GKM harus digunakan hanya untuk industri, bukan untuk konsumsi langsung. Rekomendasi Kemenperin memastikan bahwa importir benar-benar membutuhkannya untuk proses produksi, bukan untuk diedarkan secara bebas di pasar. D. Menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dengan mengontrol impor GKM melalui rekomendasi, pemerintah bisa menyeimbangkan pasokan gula rafinasi dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan petani tebu atau produsen gula lokal. Berdasarkan peraturan Kep Merindak nomor 527 tahun 2004 dan Permendak nomor 117 2015 tentang impor gula, impor GKM memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai syarat penerbitan surat persetujuan impor oleh Kementerian Perdagangan. Inilah bagian dari pengawasan ketat impor gula untuk mencegah penyelundupan atau penyimpangan penggunaan. Tanpa rekomendasi ini, impor GKM bisa tidak terkendali dan mengancam ketahanan pangan serta industri gula lokal. Selain itu, jika membandingkan dengan importasi gula, penugasan PTPN yang berdasarkan rapat koordinasi tingkat Menteri tanggal 29 April 2016, untuk persetujuan impornya tetap melampirkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi Edi Endarasriono yang menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di Kementerian Perindustrian sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam tabel dalam replik ini. Dilanjutkan yang mulia. Terhadap dalil penasihat hukum dan terdakwa nomor 14 yang menyatakan surat penugasan terdakwa
Thomas Trikasilembong sebagai Menteri Perdagangan kepada Inkopkar merupakan wewenang Menteri Perdagangan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula. Surat penugasan terdakwa Thomas Trikasilembong sebagai Menteri Perdagangan kepada Inkopol dan SKPP TNI Polri atau Puskopol merupakan wewenang Menteri Perdagangan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula, serta memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan arahan Presiden. Terkait tuduhan bahwa penunjukan Inkopkar, Inkopol, Puskopol, dan SKKP TNI Polri merupakan sebuah pelanggaran aturan, jaksa tidak pernah memperlihatkan aturan manapun yang dilanggar atas penunjukan koperasi-koperasi tersebut. Jawaban penuntut umum bahwa terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa tersebut, perlu dipahami, terlebih gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga tata kelola perdagangan gula di dalam negeri menjadi kegiatan penting, sehingga perlu dilakukan pengawasan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan dan impor gula dibatasi sebagaimana diatur dalam Permendak 117 Tahun 2015, Pasal 2 Ayat 1. Pengaturan terkait importasi gula diatur secara ketat dalam Permendak 117 Tahun 2015. Dalam rangka untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula adalah melalui penugasan BUMN. Hal tersebut mengacu Pasal 26 Ayat 1, Pasal 26 Ayat 3, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta mengacu pada Pasal 5 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 3, Pasal 5 Ayat 7, dan Pasal 5 Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Rini Mariani Sumarno yang keterangan BAP-nya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dapat saksi sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, mitra dari BUMN yang melaksanakan penugasan adalah juga dari perusahaan BUMN. Hal ini sebagai wujud sinergi antar BUMN, bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional cuma terdapat dua cara, yaitu bekerja sama dengan produsen gula BUMN atau BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan penugasan melakukan importasi gula kristal putih. Untuk selanjutnya dilakukan mekanisme operasi pasar. Selain itu tidak diperkenankan kecuali diputuskan di dalam rapat koordinasi Kementerian Perekonomian, bahwa yang seharusnya melaksanakan tugas stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional adalah BUMN. Dalam hal ini adalah PT PPI dan BUMN produsen gula, PTPN dan PT RNI serta Perum Bulog, sebagaimana yang surat ditunjukkan kepada Thomas Trikasilembong selaku Menteri Perdagangan pada waktu itu, bahwa koperasi tidak dapat dipersamakan dengan BUMN kecuali ada pengecualian dari rapat koordinasi antar kementerian oleh Menteri Koordinator Perekonomian terkait pelaksanaan stabilisasi harga dan operasi pasar. Dan selama saksi menjabat Menteri BUMN, saksi tidak pernah mendengar atau membahas koperasi-koperasi ditugaskan sebagai pelaksana stabilisasi harga, pemenuhan stok, dan operasi pasar. Selain itu, berdasarkan keterangan ahli Dr. Riawan Chandra yang pada pokoknya menerangkan Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan tersebut mengandung norma kewajiban bersyarat atau conditionalis obligatio normae kepada pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan dapat menunjuk badan usaha milik negara dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus memenuhi syarat adanya kondisi tertentu. Terhadap dalil penasihat hukum dan terdakwa
nomor 17 yang menyatakan bahwa 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas memiliki izin industri gula dari BKPM untuk mengolah GKM menjadi GKP, dan terkait terhadap melanggar aturan dengan menerbitkan izin impor gula kepada perusahaan-perusahaan industri gula swasta yang mana perusahaan tersebut tidak berhak mengelola GKM menjadi GKP, padahal senyatanya izin usaha industri yang diterbitkan oleh BKM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT Berkah Manis Makmur jelas mencantumkan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia nomor 10721. Jawaban penuntut umum bahwa dalam perkara akuo berdasarkan fakta persidangan, 8 pabrik gula rafinasi yaitu PT Angel Product, PT Makassar Tene, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Purnindo, PT Duta Sugar Internasional, dan PT Berkah Manis Makmur merupakan perusahaan merupakan perusahaan gula rafinasi yang tergabung dalam AGRI atau Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia. Adapun izin usaha dari BKPN yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah mengolah GKM menjadi GKR, kecuali terhadap PT Duta Sugar Internasional dan PT Berkah Manis Makmur. Perizinan BKPM yaitu dapat mengolah gula kristal putih. Namun faktanya, 8 perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi yang tidak pernah mengolah GKM menjadi GKP di luar dari penugasan yang diberikan. Selain itu, jika dilihat dari persetujuan impor yang diberikan kepada 8 perusahaan gula rafinasi, jelas disebutkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. Terhadap dalil penasihat hukum dan terdakwa, kerjasama antara PT PPI dengan 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas didasari oleh Surat Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Surat Menteri Perdagangan nomor 779 tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan PT PPI dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri. Jawaban penuntut umum, dalam perkara akuo berdasarkan fakta persidangan, Surat Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 untuk menindaklanjuti Surat Menteri BUMN nomor S887 tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal penugasan PT PPI untuk stabilisasi harga gula, yang salah satu penyampaiannya adalah agar PT PPI dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi. Tidak mempodomani sebagaimana penyampaian Surat Menteri BUMN nomor S887 tanggal 14 Desember 2015 tersebut, di mana Menteri BUMN telah menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula melalui Surat Menteri BUMN nomor S333 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal pembelian gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, dan Surat Menteri BUMN nomor S382 tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 perihal rencana kerjasama PT PPI dengan BUMN produsen gula. Adapun Surat Menteri BUMN tersebut tidak ada penyampaian agar PT PPI bekerja sama dengan 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas. Selain itu, Surat Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Surat Menteri Perdagangan nomor 779 tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menjadi dasar adanya kerjasama PT PPI dengan 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas, sehingga terbitnya persetujuan impor terhadap 8 pabrik gula rafinasi sebesar 200.000 ton dan PT Kebun Tebu Mas sebesar 100.000 ton tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat koordinasi antar kementerian. Dilanjutkan rekan kami. Ya, kami lanjutkan majelis. 20. Terkait dalil terdakwa dan tempat nasihat hukum mengenai terdakwa Thomas Ray Kassilembong tidak mengetahui dan tidak memberikan arahan dalam kerjasama antara
Inkopol dengan 8 pabrik gula rafinasi. Jawaban penuntut umum. Dalam perkara Aquo terkait dengan penugasan kepada Inkopol yang bekerjasama dengan 8 perusahaan gula rafinasi, terdakwa mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kerjasama Inkopol yang bekerjasama dengan 8 perusahaan gula rafinasi. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Aji Cahya Sudarsono, BKOM MBA, dan saksi Dr. Andes Muji Waluyo SH. Selain itu, fakta hukum tersebut diperoleh dari barang bukti dokumen nomor BB 3 Romawi titik 4 dan 3 Romawi titik 4A sebagai berikut. 1. Bendel fotokopi dokumen Inkopol Surat Menteri Perdagangan kepada Ketua Inkopol nomor 634 garis miring M garis datar dak SD garis miring 5 2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal distribusi gula untuk operasi pasar. Dan surat Ketua Inkopol kepada Menteri Perdagangan nomor B89 garis miring A.1 garis miring 4 Romawi garis miring 2016 Inkopol tanggal 22 April 2016 perihal permohonan distribusi gula. Dari kedua surat tersebut, terdakwa mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kerjasama Inkopol yang bekerjasama dengan 8 gula rafinasi. Nomor 21, terkait terdakwa Thomas Rikasi Lembong tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan dan atau penugasan PT PPI dalam rangka stabilitas harga dan pemenuhan stok gula. Jawaban penuntut umum bahwa dalil penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa yang menyatakan terdakwa Thomas Rikasi Lembong tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan dan atau penugasan PT PPI dalam rangka stabilitas harga dan pemenuhan stok gula adalah bertolak belakang dengan fakta persidangan. Kalaulah terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan dan atau penugasan PT PPI dalam rangka stabilitas harga dan pemenuhan stok gula, namun faktanya terdakwa telah menerbitkan Surat Menteri Perdagangan nomor 51 garis miring M garis datar DAG garis miring SD garis miring 01 garis miring 2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal penugasan PT PPI dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilitas harga gula, dan Surat Menteri Perdagangan nomor 779 garis miring M garis datar DAG garis miring SD garis miring M 5 garis miring 2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal penugasan PT PPI dalam rangka stabilitas harga. Terkait dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa mengenai terdakwa Thomas Rikasi Lembong tidak pernah memberikan izin impor GKM pada saat Indonesia mengalami kondisi surplus gula, dan terkait jaksa telah memutarbalikkan pengertian peraturan Kemenperindak 527 garis miring MPP garis miring Kep garis miring 9 2004 terkait larangan impor GKP atau 1 bulan sebelum musim giling sampai 2 bulan setelah musim giling tebu, dan pasal 4 Permendak 117 garis miring M garis datar DAG garis miring per garis miring 12 2015 yang menyatakan impor gula kristal putih atau plantation white sugar hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih, sehingga tidak ada larangan untuk mengimpor GKM pada musim giling maupun larangan untuk mengimpor gula jenis lainnya untuk tujuan apapun. Jawaban penuntut umum bahwa dalam perkara Aquo, terdakwa Thomas Rikasi Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada Tani Wijaya Ong melalui PT Angel Product untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. Berdasarkan rapat koordinasi pada tanggal 12 Mei 2015 yang membahas stabilitas pangan dan inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Data perkiraan produksi dan konsumsi yang berasal dari Kementerian Perdagangan akan terjadi defisit pada jagung, kedelai, daging sapi, dan semua jenis cabai. Sedangkan yang mengalami surplus adalah beras, gula, pasir, minyak goreng, bawang merah, daging unggas, dan telur unggas. 2. Stok gula masih mencukupi, sehingga tidak perlu melakukan impor. 3. Seluruh pabrik gula akan diminta menyalurkan gula rafinasi kepada industri makanan dan minuman, bukan disalurkan kepada konsumen langsung. 4. Pemerintah harus menentukan bahwa gula wajib mempunyai stok nasional yang dapat dikelola oleh Bulog atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5. Pabrik gula atau BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Oleh karena itu,
Diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula dalam waktu 3 bulan ke depan. 6. Impor gula saat ini lebih besar daripada kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. 7. Apabila impor gula tetap dilakukan, maka diusulkan yang diberikan izin impor adalah PT PPI. Berdasarkan rapat koordinasi pada tanggal 8 Oktober 2015 yang membahas terkait pelaksanaan kebijakan industri gula konsumsi dan industri. Adapun substansi dan pembahasan serta kesimpulan dihasilkan dari rapat tersebut adalah terkait neraca gula, rekomendasi impor, rekomendasi investasi serta Dewan Gula Indonesia sesuai dengan materi yang paparkan dalam rapat tersebut sebagai berikut. Neraca gula, stok GKP tanggal 31 Desember 2015 sebesar 972.257 ton dan GKR 15.793.000 ton. Stok GKP 1 Agustus 2015 sebesar 850.507 ton dan GKR 108.180 ton. Dari kedua rapat koordinasi pada tanggal 12 Mei 2015 dan rapat koordinasi pada tanggal 8 Oktober 2025 dapat disimpulkan kebutuhan GKP masih mencukupi sampai dengan akhir tahun 2015 sehingga tidak diperlukan impor GKP. Namun, faktanya terdakwa menandatangani surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah untuk PT Angel Product dengan nomor 04.IP-04.15.042 tanggal 12 Oktober 2015 sebanyak 105.000 ton sebagai pengganti gula PT Angel Product yang dipinjam Menkopor dalam operasi pasar tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan atau lembaga dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Bahwa pengakuan sebagai importir kepada PT Angel Product serta dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling ataupun 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Kemenperindak nomor 527/MPP 9/2004 tentang ketentuan impor gula dan pasal 36 ayat 1, pasal 36 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. 24. Terkait rakortas hanya berupa referensi dan bukan kewajiban bagi kementerian, dan terkait jaksa telah teledor karena menuduh tidak adanya rapat koordinasi antar kementerian yang menjadi dasar kebijakan tata kelola impor yang dilakukan terdakwa. Padahal peraturan perundang-undangan tidak memberikan wewenang baik kepada Menko Perekonomian ataupun kepada forum rapat koordinasi tingkat menteri apalagi rakor antar kementerian tingkat non-menteri untuk mengatur teknik sektoral dan risalah rakortas tingkat menteri atau risalah rakor antar kementerian yang digelar ke Menko Perekonomian bukan dokumen hukum yang mengikat atas para menteri atau kementerian teknis, tapi sekedar acuan atau pedoman. Jawaban penuntut umum. Dalam perkara Aquo, berdasarkan fakta persidangan, dalil penasihat hukum yang menyatakan rakortas hanya berupa referensi dan bukan kewajiban bagi kementerian adalah tidak berdasar hukum. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117/M-M-Data/per 12/2015 disebutkan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, impor gula dibatasi. Pasal 3, jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Musdalifah Mahmud yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa urgensi perlu dilakukan rakor terkait importasi gula sebagaimana pasal 3 Permendak 117/2015, penetapan jumlah yang diperlukan harus cek ketersediaan gula produksi di tahun berjalan. Kita mintakan data dari Kemtan dan Kementerian BUMN. Kemudian, dari ketersediaan itu, kita cek konsumsi yang datanya didapat dari BPS dan Kemenperin. Bahwa benar rakor dihadiri dan melibatkan oleh beberapa kementerian. Bahwa dalam rapor ditentukan jumlah yang akan diimpor. Bahwa di dalam rakor nantinya disimpulkan adanya kebutuhan impor. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Lukita Diansah Tuo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa urgensi
KOR sebagai pasal 3 Permendak 117/2015, jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Karena gula adalah komoditas penting dan menjadi hajat hidup orang banyak, Menko Perekonomian harus memastikan ketersediaannya dengan melakukan rapat koordinasi antar kementerian. Dilanjutkan majelis. Melanjutkan. Terkait dalil penasihat hukum dan terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dalam memberikan persetujuan impor kepada PT Angels Product dengan PI nomor 04 tanggal 12 Oktober 2015 bertujuan untuk gula kristal mentah milik PT Angels Product yang dipinjam oleh Enkopkar untuk operasi pasar pada 4 Juni 2015. Jawaban penuntut umum, dalam perkara Akuo berdasarkan fakta persidangan, Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel menandatangani surat penugasan kepada Inkopkar dengan surat nomor 465 tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya menyetujui pelaksanaan operasi pasar gula dengan syarat pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaksanaan 2 minggu sebelum puasa sampai paling lambat 7 hari setelah Idul Fitri H+7 Idul Fitri pada tanggal 18 Juli 2015. Terlihat jelas pelaksanaan operasi pasar gula tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan produsen dalam negeri dan tidak pernah dibahas pelaksanaan operasi pasar gula melalui mekanisme impor. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Felix Huta Barat mengirimkan surat nomor B194 kepada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula dikarenakan realisasi distribusi gula baru mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi Menteri Perdagangan RI yang dijabat Rahmat Gobel pada saat itu tidak membalas surat dari Inkopkar tersebut dikarenakan tidak urgent. Terdakwalah yang memperpanjang penugasan kepada Inkopkar dengan menandatangani surat nomor 707 tanggal 26 Agustus 2015 perihal persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar yang pada akhirnya pada tanggal 18 September 2015 Felix Huta Barat mengirimkan surat nomor B239-9-2015 kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong perihal kompensasi atas produksi gula konsumsi yang digunakan untuk operasi pasar. Menjadi aneh yang awalnya penugasan kepada Inkopkar di zaman Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang menegaskan pelaksanaan operasi pasar gula tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan produsen dalam negeri, kemudian muncul permintaan dari Inkopkar melalui surat nomor B239 kepada terdakwa yang pada pokoknya meminta kompensasi atas produk gula PT Angel Product untuk operasi pasar dengan meminta kuota impor GKM sebesar 100.000 ton. Poin 27 yaitu terkait dengan dalil penasihat hukum dan terdakwa dalam pledoinya, Permendak 117 tidak mengatur ketentuan musim giling sebagai syarat pemberian PI. Jawaban penuntut umum, bahwa benar Permendak 117 tidak mengatur lagi ketentuan larangan impor pada musim giling. Ketentuan yang mengatur larangan impor pada saat musim giling adalah Kepmen Perindak nomor 527 yang berlaku pada tahun 2004 sampai dengan 2015 sebagaimana diatur sebagai berikut. Dalam pasal 7 ayat 2 Kepmen Perindak 527/2004 di mana gula kristal putih atau plantation white sugar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diimpor di luar masa 1 bulan sebelum masa giling tebu rakyat, musim giling tebu rakyat dan 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Apabila produksi dan atau persediaan gula kristal putih dari dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Poin 28, terdakwa Thomas Trikasih Lembong terbukti tidak pernah menerima hadiah atau janji atau keuntungan dari penugasan dan pemberian PI kepada PT PPI, Inkopkar, Inkopol dan Puskopol maupun 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas. Jawaban penuntut umum, bahwa dalam perkara Akuo berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak diperkaya ataupun diuntungkan, namun perbuatan terdakwa dalam memberikan penugasan kepada PT PPI, Inkopkar, Inkopol, dan Puskopol, dan pemberian persetujuan impor kepada 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas yang dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya ataupun memberi keuntungan kepada orang lain atau koperasi, yaitu 1. Memperkaya Tony Wijaya Eng melalui PT Angel Product sebesar Rp144.236.287,5 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI.
memperkaya Ten Suryanto Eka Prasetya melalui PT Makassar Tene, memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentral Usaha Tama Jaya, memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Pernindo, memperkaya Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional, memperkaya Hans Valita melalui PT Berkah Manis Makmur, memperkaya Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tubuh Mas, dan memperkaya Rama Krishna Parasad Van Katesha Murti melalui PT Dharma Palas Usaha Sukses. Poin 29 yaitu pembelian GKP oleh PT PPI kepada 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tubuh Mas di atas harga patokan petani tidak menyebabkan kerugian keuangan negara, dan tuduhan bahwa harga beli oleh PT PPI dan harga jual PT PPI kepada distributor yang dua-duanya di atas harga patokan petani atau HPP adalah sebuah pelanggaran, bahwa harga patokan petani atau HPP itu sebuah harga minimum, bukan sebuah harga maksimum. Jawaban penuntut umum, terkait harga patokan petani HPP, maka terkait dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang pertama dilihat dari sudut pandang korporasi PT PPI, yaitu kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Dalam kasus ini, pemerintah menugaskan PT PPI atau BUMN untuk melaksanakan penugasan stabilisasi harga gula operasi pasar. PT PPI dalam menjalankan aksi korporasi dalam hal penugasan pengadaan gula untuk stabilisasi harga harus berdasarkan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Terdapat ketentuan internal dalam PT PPI yang harus dipatuhi, yaitu RKP yang merupakan perencanaan operasionalisasi korporasi dalam 1 tahun. RKP dimaknai sebagai batasan dalam melakukan aksi korporasi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan di tahun 2016. Jika menemukan suatu kondisi yang mana RKP sudah tidak relevan, maka terdapat mekanisme untuk mengubah, yaitu dengan melakukan pembahasan dengan Dewan Komisaris, pengajuan kepada Kementerian BUMN, dan pembahasan di RUPS. Dalam kasus ini, PT PPI memiliki RKP tahun 2016 yang ditandatangani pada akhir tahun 2015 dan tidak terdapat perubahan dalam RKP tahun 2016. Dalam RKP PT PPI tahun 2016.3.8, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 penugasan pemerintah sebagai pemegang stok nasional dan stabilisator harga gula. Dicantumkan bahwa pengadaan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero dengan harga sesuai harga patokan petani gula tahun 2015, yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Penetapan harga pembelian sebesar Rp8.900 per kilogram sesuai HPP tersebut didasarkan pada Surat Menteri BUMN nomor S.3333 tanggal 12 Juni 2015 dan Surat nomor S.382 tanggal 23 Juli 2015. Penetapan harga dalam Surat Menteri BUMN dan RKAP PT PPI tersebut mempertimbangkan fungsi kontrol dari pemerintah untuk melindungi kesejahteraan petani, serta pemberian penugasan khusus kepada BUMN dalam menyelenggarakan fungsi kewajiban pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Harga patokan petani dalam RKAP tahun 2016 tersebut sebagaimana dalam Permendak 35 tahun 2015, tim audit mendasarkan pada prinsip konservatisme, maka menggunakan harga patokan petani sebesar Rp9.100 per kilogram, yaitu updating dari nilai Rp8.900 per kilogram, sebagaimana dalam Permendak 42 tahun 2016, penggunaan nilai harga patokan petani ini memperhatikan masa berlaku Permendak tersebut. Pada faktanya, PT PPI melakukan kerjasama dengan swasta untuk importasi GKM sebesar 200.000 ton dengan harga sesuai perjanjian Rp9.000 per kilogram exclude PPN dan Rp11.100 per kilogram include PPN. Tidak ada perubahan atas RKP tahun 2016 tersebut. Aksi korporasi tersebut juga tidak dilakukan pembahasan dengan Dewan Komisaris. BUMN PI tidak diperkenankan mengambil kebijakan di luar RKP. Fakta kronologis dari bukti audit yang cukup, relevan, andal, dan bermanfaat, serta RKP tahun 2016, Permendak 35 tahun 2015, dan Permendak 42 tahun 2016 menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara berupa kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Seharusnya PT PPI membeli dengan harga Rp8.900 per kilogram sesuai RKP 2016, namun membeli dengan harga Rp9.000 per kilogram exclude PPN dengan 8 perusahaan swasta dan Rp11.100 per kilogram include PPN untuk KTM.
Penggunaan nilai harga patokan petani ini telah mempertimbangkan sisi petani dan industri gula nasional sebagaimana tercantum dalam Permendak 42 tahun 2016. Disebutkan bahwa harga patokan petani merupakan bagian dari penetapan kebijakan harga yang menjadi kewenangan Menteri Perdagangan. Selain itu, harga patokan petani ini dalam rangka meningkatkan insentif petani untuk tetap menanam tebu yang diperlukan untuk menjaga pasokan bahan baku industri gula nasional serta adanya usulan Menteri Pertanian untuk besaran harga patokan petani GKP tahun 2016 dan hasil rapat koordinasi kebijakan pangan di Kementerian Pertanian. Izin melanjutkan, Bu ya. Poin 31 terkait dalil penasihat hukum dan terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa de facto importasi yang dilakukan oleh 8 pabrik gula raw sugar berdasarkan kerjasama dengan PT PPI, Inkopkar, Inkopvol, Puskopvol sesuai dengan surat penugasan terdakwa Thomas Rikasi Lembong adalah GKM bukan GKP. Poin 32, jumlah kerugian keuangan negara sebesar 5 yang dinyatakan pada laporan audit BPKP 2025 belum dinyatakan dan pasti karena terdapat kesalahan perhitungan dalam lampiran-lampiran perhitungan audit BPKP dan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP adalah ilusi semata. Dasar maupun akurasi hitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP RI sudah dipatahkan secara definitif dalam persidangan. Jawaban penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 junto pasal 2 Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan Negara. Badan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan aparat inter pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara, daerah, dan pembangunan nasional. Kewenangan BPKP untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara diatur dalam pasal 3 huruf E Perpres nomor 192 tahun 2014 di mana fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara ataupun daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP bukan dalam ranah administrasi kepegawaian dan perpajakan, namun dalam ranah tipikor karena dalam importasi gula di Kemendak tahun 2015 sampai dengan 2016 terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan kriteria sebagai tersaji dalam LHP KKN BPK RI. Ahli keuangan negara menjelaskan kerugian negara adalah kekurangan aset kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar melawan hukum para pejabat, pengelola ataupun pihak-pihak lain. Kekurangan aset kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara, atau dapat juga antara lain karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar atau melawan hukum, atau aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar atau melawan hukum. Ahli keuangan negara juga menjelaskan pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaan harus benar-benar dapat dibuktikan. Konsep nyata atau real dalam hal uang bisa dilihat antara lain dengan adanya ketersediaan alokasi pada APBN untuk pembiayaan suatu kegiatan pemerintah tertentu, atau adanya ketersediaan uang dalam kas, atau dapat juga dengan lahirnya hak ataupun kewajiban negara. Kedua, bahwa berdasarkan kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Merujuk pada pendapat ahli kerugian keuangan negara, maka bea masuk dan PDRI yang telah dihitung dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Merujuk pada pendapat ahli kerugian keuangan negara, kerugian negara adalah kekurangan aset atau kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum para pejabat, pengelola, ataupun pihak-pihak lain. Penyimpangan yang terjadi adalah pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah raw sugar untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan stabilitas harga atau operasi pasar tidak berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan stabilitas harga atau operasi pasar dilakukan saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan realisasi impor gula kristal mentah terjadi pada musim giling. Penjamin pasokan dan stabilitas harga gula dilaksanakan oleh selain BUMN, surat pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah tidak serta
tidak disertai rekomendasi dari kementerian terkait, serta pengendalian ketersediaan dan stabilitas harga gula kristal putih dipenuhi melalui importasi gula kristal putih mentah, seharusnya melalui importasi gula kristal putih. Penyimpangan tersebut memiliki kausalitas dengan dampak berupa kerugian keuangan negara, yaitu berupa kekurangan pembayar bea masuk dan PDRI. Pada tempus barang masuk negara memiliki hak penerima atau pendapatan negara, dan BM dalam PDRI sebesar termuat dalam namun baru menerima BM dan PDRI sebesar GKM, sehingga dapat kekurangan sebesar tertera dalam pledoi. Selain itu, penyimpangan tersebut juga memiliki kausalitas dengan dampak berupa kerugian keuangan negara dari sisi korporasi, yaitu PT PPI atau BUMN, yaitu kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilitas harga operasi pasar dengan nilai kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dampak dari penyimpangan berupa keuangan kerugian negara total, sehingga kerugian keuangan negara dengan total sebesar tertera dalam pertama, perhitungan ini bukan merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaan harus benar-benar dapat dibuktikan, konsep nyata atau real. Dalam hal ini, keberadaan dapat dibuktikan bahwa pada saat tempus GKM masuk, negara kurang menerima pendapatan dari BM dan PDRI. Saat tempus tersebut, negara menerima pendapatan hanya sebesar BM pada PDRI gula kristal mentah. Seharusnya negara memperoleh pendapatan dari BM PDRI gula kristal putih, karena seharusnya gula yang diimpor untuk pengendalian ketersediaan dan stabilitas harga adalah gula kristal putih. Hal ini berkausalitas dengan keseluruhan penyimpangan yang tersaji dalam LHPKKN, terutama penyimpangan poin D, pengendalian ketersediaan dan stabilitas harga gula kristal putih dipenuhi melalui importasi gula kristal putih mentah raw sugar yang seharusnya melalui importasi gula kristal putih. Selain itu, keberadaannya juga dapat dibuktikan pada saat tempus PT PPI mengeluarkan uang untuk membeli GKP dengan harga yang lebih tinggi atau lebih mahal, sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi adalah kemahalan harga yang dibayar PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilitas harga atau operasi pasar. Kedua, bahwa berasal kerugian negara tersebut harus terukur. Oleh karena itu, tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Perhitungan keuangan negara ini tidak berdasarkan asumsi, tapi telah nyata terjadi sebagaimana penjelasan sebelumnya dan struktur, yaitu kerugian keuangan negara yang terjadi, yang terdiri dari kekurangan pembayar bea masuk dan PDRI dan kemahalan harga yang dibayar PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilitas harga operasional pasar. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia, terkait dalil penasihat hukum untuk poin 34 tentang kebijakan pembentukan stok dan stabilisasi harga gula konsumsi melalui importasi gula yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasi Lembong selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015-2016, terbukti berhasil membuat harga gula stabil dan memberikan nilai tambah perekonomian negara dan penerimaan negara atau keuangan negara. Dan poin 35 terkait dengan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah berhasil melakukan importasi gula dengan tujuan utama pemenuhan stok dan stabilisasi harga gula. Jawaban kami selaku penuntut umum, dalam perkara akuo, berdasarkan fakta persidangan, pembentukan stok dan stabilisasi harga gula konsumsi melalui importasi gula yang dilakukan oleh terdakwa melalui impor GKM yang diolah menjadi GKP oleh perusahaan gula rafinasi belum sepenuhnya mampu mengendalikan harga gula. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Sri Agustina dan Dr. Randus Robert Indarto. Selain itu, dengan barang bukti berupa surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri kepada Ketua Umum IMCOKAR nomor 208 tanggal 22 Februari 2016 perihal pelaksanaan operasi pasar gula, dan surat Direktur Bapokting kepada Ketua Umum IMCOKAR nomor 203 tanggal 10 Mei 2016 perihal laporan operasi pasar gula. Dari kedua surat yang ditandatangani oleh saksi Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan saksi Robert Indarto selaku Direktur Bapokting tersebut diperoleh fakta beberapa daerah harga gula masih tetap tinggi. Selain itu, berdasarkan data kondisi harga gula kristal putih pada akhir tahun 2016-2017
masih di atas harga acuan penjualan di konsumen. Harga acuan penjualan di konsumen menurut Permendak 63/2016 adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan atau biaya lain. Menteri Perdagangan menetapkan harga acuan ini dalam rangka menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga gula. Terkait dengan poin 36, dalil-dalil penasihat hukum menyatakan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jawaban kami selaku penuntut umum berkaitan dengan dalil penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa yang menyatakan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, pada dasarnya telah penuntut umum uraikan secara jelas dan terperinci dalam surat tuntutan, khususnya pada bagian analisa yuridis halaman 870 sampai dengan halaman 954. Terkait dalil penasihat hukum tersebut, penuntut umum tetap pada surat tuntutannya khususnya pada bagian analisa yuridis halaman 870 sampai dengan halaman 904 yang pada pokoknya menyatakan seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, penuntut umum akan menanggapi pada hal-hal penting dari dalil penasihat hukum dalam poin pembelaan ini sebagai berikut. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan dalil penasihat hukum unsur perbuatan melawan hukum juga dibatasi oleh pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undangnya secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku Undang-Undang Tipikor. Dalam perkara Aqua, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perdagangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perpres 71/2015 tidak menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran undang-undang tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Bahkan pasal 15 ayat 1, pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 36 ayat 1, pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pangan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Bahwa 46 pasal 14 Tipikor terdapat dua paradigma. Yang pertama, Undang-Undang pasal 14 Tipikor sebagaimana dasar perluasan penerapan Undang-Undang Tipikor, sedangkan yang kedua pasal 14 Undang-Undang Tipikor merupakan upaya untuk membatasi penerapan Undang Tipikor pada kasus yang sudah diatur secara khusus undang-undang lain. Namun faktanya Mahkamah Agung dalam banyak putusan dan jurisprudensi menganut paradigma pertama melihat pasal 14 Undang-Undang Tipikor sebagai dasar perluasan penerapan Undang Tipikor. Hal tersebut sejalan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Irdianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tindak pidana di bidang kehutanan, perbankan, pertambangan, dan lainnya dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti A. Pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penyelenggara negara. B. Melawan hukum menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. C. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. D. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi dalam tindak pidana perpajakan harus memenuhi proses administratif, setelah itu dapat dikenakan tindak pidana korupsi. Ahli menerangkan, perbuatan melawan hukum secara administrasi tidak masalah, belum terjadi tindak pidana kalau tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Tetapi apabila sampai terjadi kerugian keuangan negara dan akibatnya karena adanya perbuatan melawan hukum dapat masuk tindak pidana korupsi. Bahwa yang dimaksud dengan lese spesialis sistematis dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ketika ada suatu perundang-undang yang sederajat apabila yang lebih khusus diperlakukan yang lebih khusus, kaitannya ada Tipikor dalam pasal 63 KUHP sudah mengatur seperti itu. Karena itu sifatnya ekstraordinari, perlu penegakan yang lebih khusus. Dalam hal ini diperlukan yang lebih berat pidananya, dalam hal ini diberlakukan Undang-Undang Tipikor. Bahwa terdakwa sebagai Menteri Perdagangan telah membuktikan bahwa kebijakan importasi gula digunakan adalah mengatasi suatu kebijakan tertentu.
bahwa terkait adanya kekeluaran dokumen lampiran LHPBKP RI sebagaimana dokumen lampiran 981 kolom NPDM bukti yang tercantum bukanlah angka NDPDM melainkan HIS kode maupun dokumen lampirannya. Penuntut umum berpendapat sebagaimana telah dijelaskan di persidangan oleh ahli Kusnul Kutotima di persidangan pada tanggal 23 Juni 2005 bahwa kekeluaran tersebut hanya terkait dengan masalah lebesing pada kolom bagian atas, namun secara substansi kekeluaran tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan nilai perhitungan kerugian negara yang telah dinyatakan oleh ahli Kusnul Kutotima sebagaimana dalam LHKP BPK RI. Dilanjutkan yang mulia. Terkait dalil dalam pledoi yaitu poin 37 bahwa jaksa keliru menerapkan makna dan istilah operasi pasar sehingga menganggap terdakwa gagal melakukan pengendalian distribusi gula terutama dengan membolehkan cara lain di luar BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah melainkan melalui distributor. Jawaban penuntut umum bahwa terdakwa menandatangani surat nomor 181 perihal pendistribusian gula PT PPI pada tanggal 10 Februari 2016 yang mana terdakwa menerbitkan surat kepada PT PPI untuk dapat menunjuk distributor di dalam pelaksanaan operasi pasar. Hal ini tertuang di dalam poin 5 surat sebut yang berbunyi penjualan GKP baik oleh PT PPI secara langsung maupun melalui distributor kepada konsumen dilakukan pada tingkat harga dan seterusnya, dan dalam poin 6 yang berbunyi PT PPI bertanggung jawab terhadap pendistribusian yang dilakukan secara langsung dan atau melalui distributor dan seterusnya. Dengan demikian surat nomor 181 perihal pendistribusian gula PT PPI pada tanggal 10 Februari 2016 bertentangan dengan surat Menteri BUMN nomor S887 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Rini Sumarno selaku Menteri BUMN perihal distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang ditunjukkan kepada direksi PT PPI yang pada intinya bahwa penjualan gula diarahkan hanya untuk tingkat pengecer dan atau konsumen bukan melalui distributor dan tidak sesuai hasil rapat koordinasi antar kementerian tanggal 28 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan importasi gula konsumsi PT PPI harus berkoordinasi dengan Perum Bulog. Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan Rini Sumarno yang terangan BAP yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya merangkan surat Menteri BUMN nomor surat S887 tanggal 14 Desember 2015 yang pada intinya saksi selaku Menteri BUMN ingin menegaskan kembali bahwa dalam rangka melaksanakan stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional, Kementerian BUMN telah menugaskan PT PPI dan BUMN Produsen Gula untuk melaksanakan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional tersebut sebagaimana telah disampaikan dalam surat Kementerian BUMN nomor S333 tanggal 12 Juni 2015 dan surat Kementerian BUMN nomor S382 tanggal 23 Juli 2015 perihal rencana kerjasama PT PPI dengan BUMN Produsen Gula. Bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional cuma terdapat dua cara, yaitu cara pertama bekerjasama dengan produsen penghasil gula BUMN atau cara yang kedua BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan penugasan melakukan importasi langsung GKP untuk selanjutnya dilakukan operasi pasar. Ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan stabilisasi harga suatu kegiatan atau cara untuk menstabilkan atau menurunkan harga gula yang tinggi melalui operasi pasar. Penutup, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan uraian tersebut, maka kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. 3. Menghukum terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam surat tuntutan penuntut umum. Demikian jawaban penuntut umum atau replik atas pembelaan pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 tertanda penuntut umum. Baik, silakan diserahkan. Untuk majelis juga penasihat hukum. Demikian untuk replik baru saja selesai dibacakan oleh penuntut umum. Selanjutnya terhadap replik tersebut adalah hak terdakwa juga penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan berupa duplik
yang kami jadwalkan sebelumnya di hari Senin. Ya. Demikian terdakwa untuk duplik baik terdakwa ataupun penasihat hukum di hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Demikian. Jam 2 ya. Jam 2. Baik, jam 2 siang kita mulai persidangan. Sebelum sidang ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Cukup yang mulia. Penuntut umum? Tim penasihat hukum cukup? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk itu sidang berikutnya dengan agenda kesempatan terdakwa juga penasihat hukum mengajukan duplik. Sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Terima kasih. Mana? Yang ini. Ya itu sudah.